Salam kehidupan bagi saudara sekalian. Saudara, sebuah proses dari satu batang pohon mangga dimulai dari penanaman satu biji dari pohon mangga itu. Kemudian dia mulai berakar secara perlahan, lalu dia mulai tumbuh satu demi satu waktu sampai ia kemudian menghasilkan sebuah buah atau beberapa buah. Apakah hidup mangga itu kemudian berakhir di sini? Tentu tidak. Buah itu akan mulai masak, buah itu akan dinikmati oleh kelelawar atau oleh manusia. Bisa juga jika dia tidak terlalu masak, atau jika dia kemudian ditiup oleh angin dan jatuh ke tanah. Selesaikah siklus itu? Ternyata tidak juga. Buah ini ternyata di dalamnya memiliki biji. Ia menyimpan sebuah kehidupan. Di sana ada bakal kehidupan. Jika dia jatuh ke tanah, terputus dari pohonnya yang seolah-olah terlihat mati, ternyata dia sedang menghasilkan sebuah hidup yang baru. Pohon mangga yang baru yang dapat menghasilkan buah-buah yang lain. Sementara pohon induknya juga terus menghasilkan buah-buah yang lain juga. Jika siklus ini berjalan tanpa henti dan tanpa gangguan, maka kemudian seluruh tanah akan dipenuhi oleh pohon mangga. Firman Tuhan katakan dalam Yohanes 12 ayat 24, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Saudara dikasih Tuhan Yesus, bagaimana jika kita mengambil jalan pintas, yaitu mencangkok? Ternyata jika kita mencangkok, akar yang diperoleh adalah akar serabut. Akar yang tidak sama dengan pohon aslinya. Akar serabut tidak akan kuat tertanam di dalam tanah. Tetapi ketika angin bertiup keras dan pohon bertambah besar, maka tumbanglah pohon itu karena akarnya tidak kuat. Sedangkan tanaman yang ditanam dengan biji biasanya akan menghasilkan akar tunggang. Jenis akar ini biasanya besar dan menancap ke dalam tanah. Meskipun tidak semua tanaman biji menghasilkan akar tunggang, tapi akar tanaman dari biji biasanya memiliki ketahanan yang lebih kokoh. Demikian juga ayam petelur adalah ayam yang dapat menghasilkan telur yang banyak. Tetapi telur itu tidak akan pernah menetas menjadi ayam yang lain. Tetapi jika telur itu dibuahi, maka telur itu dapat menghasilkan ayam yang baru. Ayam yang dapat menghasilkan ayam yang lain. Demikian juga dalam siklus rohani seorang anak Tuhan. Seorang anak Tuhan ketika dia bisa percaya Tuhan Yesus, maka mau tidak mau secara perlahan tapi pasti dia harus hidup dalam firman, hidup dalam komunitasnya, dan kemudian dia belajar untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan kemudian dia mulai perlahan bertumbuh sampai dia menjadi dewasa di dalam Tuhan. Dalam proses ini ia mau tidak mau akan menghasilkan buah seorang Kristen yang lain. Yang nantinya orang itu juga dapat menghasilkan orang Kristen lainnya juga. Dan proses ini akan berjalan terus menerus. Saudara, seluruh siklus harus dilewati dengan baik. Tidak dengan jalan pintas. Karena jalan pintas tidak akan pernah menghasilkan sebuah kekristenan yang kokoh. Kekristenan yang kemudian bisa menghasilkan orang Kristen yang lain. Allah sudah mempercayakan berita itu kepada kita. Dia tidak hanya memberi anugerah untuk bisa mempercayai Yesus dan menyelamatkan kita. Tetapi juga kita dipercayakan menyampaikan ulang berita tentang anugerah yang sudah kita alami. Jadi hidupilah firman-Nya, buailah diri Anda agar dapat Anda menghasilkan hidup yang lainnya bagi orang-orang di sekitar Anda. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.